Baik, terima kasih sahabat Dakara TV. Kali ini kita punya tamu spesial. Ada Bro Ardi, ada Kang Asep, sama Kang Denny ya. Kita ini ngobrol santai di pagi hari ini, Sabtu. Kita mau bicara tentang seputar bisnis, kehidupan gitu ya. Kalau gitu lah pokoknya. 97, kita dulu zaman reformasi masuk IPB, tapi setelah sekian hampir 25 tahun nanti kita lihat kita mau bicara apa nih hari ini. Nah, mungkin kita mulai dari Kang Ardi lah yang banyak pengalaman hidup. Wah, pengalaman sedikit sih. Udah jadinya request depan kamera. Apa-apa. Jadi Biar dilihat nanti teman-teman semua. Oke, selamat pagi. Nanti di-cut ya, bisa di-cut kan? Bisa. Semangat pagi. Nah, biasanya Semangat pagi. Ini orang tambang ini. Kayaknya pernah ditambang nih Bang. atau semuanya ya. Kalau saya bilang semangat pagi semua ya. Iya. Semangat pagi. Semangat pagi. IPB 34. Oh, udah apa? Lanjut. Semangat pagi. Semangat pagi. IPB 34. Jadi kita harus semangat pagi. Kalau itu malam, siang, pagi, semangat pagi. Biar apa? Biar semangat kita jadi semangat. Nah. Di tambang itu gitu bro. Iya sama. Jadi kita malam juga udah habis training, semangat pagi gitu. Iya sama ya, perusahaan video FMCG juga semua gitu. semangat pagi gitu. Tapi enggak yang perusahaan beberapa perusahaan ada pagi om, nah itu beda lagi. Jangan ya. Tujuannya jelas gitu ya. Om udah pagi. Semangat pagi. Jadi ya kemarin kan ngobrol sama Kang Denny gitu di grup. Jadi kayaknya saya mau buka usaha, kayaknya pengen ngobrol-ngobrol deh. Ya. Ketemu juga Bang Kiman yang emang luar biasa ya bisnisnya. Saya ini bisa menginspirasi kita semua untuk dia melangkah sedikit demi sedikit, karena awalnya dikit dulu ya Bang Kiman ya. Bro. Dia melangkahi satu lantai itu kan per tangga ya. Betul. Jadi nggak langsung plek gitu. Jadi minimal dengan kumpulnya kita ini bisa menumbuhkan semangat untuk memulai bisnis gitu. Walaupun masing-masing dari kita ada yang udah dikempung di bisnis 100%, ada yang kayak saya setengah-setengah gitu, setengah karyawan, setengah ini. Jadi ya ini persiapan pensiun lah gitu. Tapi dengan kumpulnya ini saya yakin sih banyak yang dapat. Buat teman-teman Dakara TV juga bisa, ada yang bisa diambil gitu ya dari pengalaman dan melangkahnya itu lebih enak lah, insya Allah ada guidance, ada semangat dari gitu sih. Nah ini Kang Asep dari Paperta 34, Kang Denny dari Paperta 34 juga, saya sama Bang Kiman dari Pateta 34. Nah kita coba ngulik dulu nih Kang Asep nih. Kang Asep sekarang itu emang bisnis atau emang kayak saya nih setengah-setengah nih, karyawan terus ini? Kalau saya full di bisnis. Ya, udah boleh Bos. Jadi 2019 akhir saya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan istri mau gimana nih gitu. Iya betul. Intinya kita harus keluar dari perusahaan itulah. Dari ke kuartal kuartal 4 di 2019. Nah, dari Oktober, November, Desember itu kita udah bulat untuk keluar dari perusahaan. Cuman bisnisnya apa nanti belum kepikir. Pikir ya, Bisa berani dulu ya. Keren nih. Berani dulu gitu ya. Nah, 3 bulan itu kita nyari bisnis apa ya? Karena saya backgroundnya adalah di distribusi dan penjualan di consumer good. Kemudian ya nyarinya tidak jauh dari seputar itulah, tipikal bisnisnya yang akan nanti saya jalanin. Pada kesimpulan ketika resign itu disimpulkan kita mau main sembako. Banyak banget tuh alternatifnya, mau kontrak ruko lah atau mau di sendiri gitu dengan berbagai resikonya, dan kita hitung-hitung tuh berdua sama istri. Nah, perjalanan waktu ketika udah resign, akhirnya kita memutuskan untuk di rumah bikin
ngewarung lah gitu kan, ngewarung itu suatu ketika kita belanja tuh di toko frozen food seperti itu sama istri. Kita itu ketika di toko frozen food itu saling lihat-lihatan tuh sama istri teh, tapi nggak ngomong dulu tuh. Udah aja belanja. Habis itu pas ke rumah saya tanya apa ya yang dipikirkan ya ke istri tuh, kayaknya yang ini nih kita jalanin. Sama saya juga berpikir gitu dengan frozen food. Iya, itu kalkulasi ulang tuh seluruh biaya dan segala macam dan resikonya kita kalkulasi ulang. Akhirnya tapi tetap ya udah kita jalanin bismillah frozen food lah kita jalan seperti itu. Ya 2020 seminggu sebelum lebaran di tahun 2020 itulah kita mulai buka tokonya, buka open gate seperti itu. Nah jalanlah sampai sekarang dengan dinamika ternyata itu adalah permulaan mulai COVID seperti itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang bukan beberapa orang sih pada globalnya yang udah pada lama-lama mengalami penurunan omset, saya tidak mengalami penurunan omset karena ngikutin berbarengan dengan COVID gitu loh. Saya nggak tahu nih apakah itu nantinya seperti itu. Ini omset itu udah ideal atau belum, saya nggak tahu gitu. Cuman memang yang saya pelajari adalah yang saya pegang di bisnis itu adalah ada life cycle-nya. Apakah produk ataupun apapun yang kita mulai itu ada life cycle. Jadi gini nih. Jadi ini permulaan nih. Masuk permulaan. Ketika permulaan itu akan mengalami akan mengalami penurunan begini. Tapi nanti selanjutnya akan gini nih. Akan di titik growth gitu. Terus nanti di sininya itu ada mature, udah dewasa akan mati gitu. Seperti itu kurva itu yang saya pegang. Jadi ketika misalkan mengalami penurunan kita udah antisipasi, oh iya memang lagi waktunya turun nih gitu. Jadi harus mikir gimana lagi ya biar nanti kurvanya naik, karena abis ini harus naik gitu. Jadi ada ngaruh juga dengan seasonal ya, seasonalnya tadi lebaran atau nanti pas tahun baru atau pas apa? Atau pas anak sekolah tuh di tahun pertama 2020 mengalami hal-hal pertama di dunia berusaha gitu ya, di dunia berusaha itu mengalami benar tahun baru. Kita kan nggak tahu ya pengalaman awal, kita nggak nyiapin stok, nggak apa segala macam, biasa aja ngalir, belum tahu trennya, habis jam sampai malam tahun baru jam 7 jam 8 ngetok, ada ini nggak, ada ini, kenapa ya? Terus kita itu mau makan malam, belilah waktu itu, beli keluar di tempat-tempat yang frozen food yang saya lewatin, malam tahun baru, pantesan tuh kita juga penuh gitu kan. Terus lebaran kemarin, saya pikir frozen food nggak nyambung amat dengan lebaran, ternyata padahal pembantu pada pulang dia butuh makanan yang ini, ternyata gitu. Iya. Nah itu pelajaran untuk tahun kedua nih, kita persiapan. Kali pas consumer di awalnya sebentar. Dan tentunya sih harus nyiapin dana cadangan memang. Tetap di modal sih pada intinya mah. Kita harus bisa ngatur dari awal persentase di modal awal habis berapa, cadangannya. Karena di awal-awal itu suntikan itu harus terus karena belum nyampe ke omset idealnya kita menghidupi diri kita dan keluarga gitu. Tapi berarti tadi sebenarnya awalnya itu kan yang penting keinginannya kuat dulu gitu ya. Betul. Sambil belajar gitu ya. Betul. Artinya terjun sambil belajar kan gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya alamin dari semenjak saya kerja itu terjadi kegalauan yang luar biasa. Karena ketika setiap kali kunjungan ke outlet yang berwirausaha, tukang bakso lah, yang punya grosir dan segala macam, saya datang dengan gagahnya, dengan baju perusahaan, seragam, diketawain bro. Diketawain, ngapain lo? Cuman dipatok gaji sekian. Gitu. Terakhir apa? Supervisor, manager, apa yang waktu di perusahaan apa? Unit manager. Jadi kalau di tempat lain kepala cabang. Middle lah.
saya tidak merasa seperti itu sih. Nggak tahu mantap atau tidaknya gitu. Seperti itu. Nah, itu dipelajari banget tuh. Dari sebelum di perusahaan consumer good, sebelumnya lagi kan di farmasi. Di farmasi. Itu juga sama tuh. Kita hampir mau membuka bisnis farmasi, toko obat atau apotek. Cuman waktu itu memang tidak terjadi karena kita masih berpikir masih mentah. Kita berdua, saya dengan istri itu masih mentah gitu dalam hal berbisnis, jadi belum bulat gitu. Ketika meminta pendapat ke orang tua, ketika mendapat ke saudara, itu memutuskan ente belum mateng lah di wirausaha, kerja aja dulu gitu loh, cari-cari pengalaman. Akhirnya itu mematahkan semangat untuk wirausaha tuh. Lanjut aja bekerja. Nah kemarin mah memang udah memutuskan gitu. Dan ketika saya ngobrol ke para orang tua gitu, ya udah jalanin, tumben-tumbenan tuh. Saya dari keluarga yang semuanya pekerja, pola pikirnya bekerja. Susah banget menembus, menembus pola pikir saya mau wirausaha itu susah dari lama. Kemarin mah oke, sok jalan aja, tumben-tumben ya udahlah kita jalan, makin yakin gitu. Itu penjualannya langsung sikat ke end user atau ada istilahnya reseller, jadi orang ambil ke kantor terus dia jual lagi. Ada nggak reseller? Karena katanya sih bagus juga kalau kita punya banyak reseller. Awalnya tidak terpikirkan itu, buka pokoknya gitu, buka aja gitu kan. Mulai dulu gitu. Mulai dulu gitu. Kebentuklah tuh. Ada yang bertanya kalau saya mau jual lagi harga berapa nih dikasih, gitu. Itu juga ragu-ragu juga karena saya juga dapatnya dari grosiran gede itu awalnya, dari yang sekitar grosiran gede. Dari situ ketika ada yang mau jual lagi, ngomong tuh kita lah diskus lagi sama istri, kita harus nyari sumber di belakang grosir, gitu. Ke prinsipal lagi tuh nyari, gitu. Karena kemampuan saya sebelumnya, jadi kolega di prinsipal yang lain juga banyak, belum lagi yang teman-teman seangkatan kita yang ada di consumer good juga kita calling gitu. Jadi dapatlah dari prinsipal langsung berarti ya? Langsung, iya. Dari distributor apa prinsipal? Karena prinsipal bisa pakai distributor. Iya, dari distributor. Distributornya langsung. Iya. Dari agen, bukan dari agen, betul. Gitu. Tapi kan saya tidak masuk dari pintu depannya si agen. Iya. Saya ke prinsipal karena banyak rekan yang kerjanya di prinsipal. Gitu, Pak. Sampai si agennya sempat nanya juga, gitu. Bapaknya apanya direksi ini ya? Apanya? Itu karena yang kita kenal waktu itu channelnya Wadir, wakil direktur gitu kan, manajer regional gitu. Dia hubungin ke distributornya, itu ada yang mau buka tuh. Gitu. Cuma kan kalau ngomong distributor, dia itu distributor biasanya ke si wholesale atau wholesale biasanya gitu kan. Nah itu tuh punya kriteria si wholesale atau wholesale itu dia punya parameter apa yang disebut wholesale itu adalah dia baginya seberapa sih volumenya. Nah betul. Kang Asep sendiri memenuhi syaratnya tuh untuk ngambil sekian rupiah gitu. Belum ya volumenya. Tapi di si agen apa di si distributor dia punya struktur harga. Kalau beli eceran sekian, kalau beli sekian karton sampai sekian jadi karton. Dia matok. Kalau di atas sekian karton baru lebih murah lagi gitu. Nah kita mah baru yang paling rendah, tapi dibanding grosir sebelah lebih ada marginnya lebih gede. Jadi ketika ada reseller masih kita kalau kita buka ini kita ini ya. Betul lah, seperti itu. Sebetulnya di mana gitu kan? Jadi nyatanya jadi kayak ini ya, jadi kayak subdis ya. Sebenarnya nggak jelas sih sebenarnya. Dia jadi wholesaler. Kita ngikutin aja. Kan distributor wholesaler. Iya. Terus yang kalau sama ini beliau itu bukan wholesale tapi dia levelnya ke large store. Kalau di itu kan dia ilmu distribusi ya, large store. Nah ini dia motong nggak ke ini, jadi langsung ke distributornya. Ini dapat harga yang bagus. Dan di sini pun banyak promo-promo di distributor kan, dengan promo. Jadi biasanya tiap bulan itu SKU ini ada promo ini, SKU ini. Dan kan kalau mereka brandnya pasti nggak cuma ini kan, ada brand macam-macam dari pesaingnya kompetitornya, itu masing-masing punya promo. Dan dia nggak bakal dapetin di level di wholesale.
audio distributor dia pasti banyak ininya, jadi marginnya itu lebih banyak dia Iya. dapat. Dan istri gua jauh banget. Ya memang harus Combine ya? combine gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi saya cuma minta cariin informasi ini harganya berapa. Coba obok-obok ngobrolnya, cara ngobrolnya. Yang penting saya dapetin informasi mengenai ada info promonya nggak. Ya udah sembari rebahan teh kan, kalau Ya. rebahan jadinya oh ini kayak gini oke. Teleponlah distributornya gitu. Bagus nih. Jadi kan saya dulu kan saya pernah pegang modern trade, juga pernah general trade atau Iya. traditional trade, Iya, misalnya betul. partner trade itu sebenarnya ini, jadi distributor tuh dia tuh punya beberapa program promo dari si supaya prinsipal ya, prinsipal. Ya prinsipal. Prinsipal itu dia di dalamnya itu kan ada marketing dan trade marketing. Nah biasanya marketing dan trade marketing dia punya program promo Iya, iya. dari distributor. Jadi ini Iya. cocok nih. Seperti itu. Nah memang kalau ke supplier mah alhamdulillah sih kita dalam tanda kutip udah sukses lah untuk mendapatkan supplier yang bagus. Karena juga sebenarnya mungkin didukung dengan kerja yang sebelumnya juga ya, karena Betul. udah mengikuti ritmenya ya. Betul, Cuma betul. ini untuk kita sendiri kan gitu ya. Betul. Sendiri, Betul. yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai. Keren. Betul. Iya, iya. Nah memang PR besarnya adalah di marketingnya. Iya, iya. Di marketing. Gitu bagaimana kita omsetnya bisa dapat, kita bisa nabung lah Iya, gitu iya. dari omset gitu. Nah itu dapat masukannya dari Brokiman. Benar, kemarin awal-awal saya datang ke sini sengaja maksain untuk dapetin kaos sebenarnya alasan doang, tapi intinya ini ya Berguru. orang udah rame di Facebook mana-mana ada Kara Cafe, Brokiman lagi aktivitas apa segala macam nih orang yang berbahaya. Siap bro, kita kan Main- berbagi di sini ya. Apa ya? Main bisnis sebagai bukan tukang dagang tapi sebagai pengusaha beliau Karena beda ya, Gitu. dagang dan usaha beda ini ya, konsepnya beda. Setuju. Iya, iya. Gitu, seperti itu. Di Brokiman inilah saya dapat tip and tricks bagaimana supaya marketingnya itu maksimal. Ya, ya. Gitu. Itu pun tidak langsung yakin, Pak. Boleh di lagi nggak? Ini kita belum denger ya. Iya. Belum denger Mau nih. ini live di Dakar. Iya, betul. Seperti itu. Jadi apa yang saya hambatannya itu adalah di duit. Nah, duit. Modal pas-pasan. Ya, ya. Gitu. Tapi pengen sukses seperti yang lain. Ya. Seperti gitulah kurang lebih. Gitu loh. Saya ngobrol dengan Brokiman ini, pada akhirnya kita harus ada merekomendasikan harus ada satu spesialis marketing. Iya, iya. Jangan kita semua Iya. pegang semua gitu Iya. loh. Seperti itu. Ya. Tapi saya masih mendina itu, masih menolak karena duitnya nggak ada. Pola pikir saya masih ayam dulu, telur dulu nih. Iya, iya. Modal dulu ada nge-hire marketing khusus, Iya. atau marketing dulu kita hire, nanti jadi omset gede gitu. Sekarang gimana? Nah, bentar dulu nih. Nah, udah dari Brokiman tuh. Ah. Suatu saat saya di dalam suatu ngobrol dengan adik ipar waktu itu bertanya gitu loh dalam ngobrol itu, ya nih ini gini, kondisi usaha kita begini. Iya. Dia ngomong nyeletuk, kenapa nggak pakai e-marketing atau khusus Oh. gitu. Dua tuh. Iya. Yang ketiga ada NO saya, new outlet saya yang di sekitar Cibalagung tuh orangnya bukan setelan pengusaha, ngomong dia pengusaha ayam geprek. Setengah ini kali space-nya nge-hire 2 karyawan. Nge-hire 1 karyawan ketika saya sebelum puasa, setelah lebaran dia nge-hire 2 karyawan. Kelihatannya omsetnya gitu-gitu aja, ketika saya berkunjung itu nggak ada rame-ramenya. Dari situ dia ngomong, saya kalau mau rezeki lancar harus ngalirin rezeki juga ke orang. Iya itu. Dari 3 orang itu saya langsung balik, saya ngobrol ke istri, jadiin marketing khusus. Siapa nih orangnya? Ini udah 3 orang nih ngomong, kita masih ngedinai aja, masih nolak ya, gitu seperti Gak itu. mungkin gitu ya. Sayang duit gitu. Akhirnya ya. kita nge-hire lah satu khusus di e-marketing tersebut. Progresnya bagus.
progresnya bagus, itu jalan secara full marketingnya, saya bisa ngobrol di sini nih, ini gitu. Jadi ada hal-hal yang lain yang bisa kita. Dia ngurus apa e-commerce juga atau ke media digital? Digital tuh misalnya kayak di Instagram, di Facebook, atau dia yang ngeladenin misalnya e-commerce Tokopedia atau Shopee. Untuk sementara ini kita memaksimalkan digital. Instagram. Nanti kita akan lanjut ke arah situ gitu. Tapi emang sih ya Bang Iman, kalau misalnya kita lihat ya di semua perusahaan sekarang itu dia itu memakai Instagram, terus memakai KOL, terus istilahnya dia yang mempromosikan sesuatu itu pasti digital ya. Iya. Nggak bisa enggak gitu semuanya. Karena semua orang ya boleh di ini generasinya sekarang generasi menunduk ya. Menunduk kayak dulu ya di sini. Betul. Iya, generasi menunduk semua. Jadi itu pemasaran lebih trafficnya juga lebih tinggi ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM